Halo semuanya, kita bertemu di pembelajaran kali ini. Kita akan membahas yang namanya alat pengukur dan pembatas, di mana dalam ketenagalistrikan PLN menyediakan sebuah energi listrik yang dapat digunakan oleh pelanggannya. Kita sudah mempelajari beberapa pelanggan, beberapa kategorinya, dan sekarang kita membahas bagaimana PLN mengukur dan membatasi penggunaan daya yang ada. Yang pertama kita akan membahas pengukur, di mana pengukur ini adalah sebuah kWh meter. Kalau kita menghitung daya yang digunakan dalam satuan volt ampere, maka kita dapat menentukan nilai rupiahnya. Itu sudah kita pelajari di pelajaran dasar listrik dan elektronika. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembatas, di mana PLN memberikan suatu peralatan listrik yang dapat digunakan untuk membatasi penggunaan arus. Jadi daya yang digunakan dibatasi oleh tiap-tiap pelanggannya, untuk pelanggan rumah tangga ataupun pelanggan industri besar kecil, semua dapat dibatasi. Nah, kita membahas tentang itu. Di depan Pak Andi sudah ada beberapa peralatan pembatas yang sering kita lihat. Yang pertama adalah MCB. Kebetulan yang dipegang Pak Andi ini adalah MCB satu fasa. Beberapa merek dapat kita jumpai di sini. Pak Andi membawa 3 merek untuk MCB satu fasa ini. Ada merek apa ini kurang jelas. Yang kedua ada Broco, yang ketiga Merlin Gerlin. Ini MCB yang paling populer digunakan oleh PLN, Merlin Gerlin ini, dan ini sangat direkomendasikan. Tapi Pak Andi tidak mempromosikan merek, kan, tapi kalau kalian lihat di bengkel listrik, kebanyakan kita menggunakan Broco, dan sekarang Broco ini juga naik daun. Di sini Pak Andi membawa beberapa tingkatan pembatas. Nah, ada yang memiliki nilai 2 ampere, ada yang memiliki nilai 10 ampere, di sini juga 2 ampere, di sini ada 4 ampere, terus di sini ada 10 ampere. Dari mana kita mengetahui nilai arus tersebut? Kita mengetahuinya dari nilai 10 ini. Kebetulan untuk merek Broco, kode untuk identifikasi nilai dari arus yang akan dipakai oleh MCB tersebut tercantum dalam tipenya. Contoh kalau di sini ada C10, berarti MCB Broco ini memiliki arus yaitu 10 ampere, nilai batas maksimalnya. Di sini ada Broco lagi C4, berarti di sini nilai arusnya adalah 4 ampere. Nah, kebetulan kalau punyanya Merlin Gerlin, kita memiliki kode untuk MCB-nya 45, C45N. Ini adalah kode MCB-nya, di mana pengkodean ini untuk kode dari tipe MCB ini. Setelah itu di sini ada CL10. Nah, berarti ini adalah nilainya MCB ini 10 ampere. Berarti dia dapat digunakan untuk melewatkan arus 10 ampere. Kalau di sini ada C2, kebetulan merek ini memiliki arus yang dapat digunakan sebesar 2 ampere. Di sini ada Merlin Gerlin lagi. Di sini C2 di bawahnya, berarti arusnya dapat digunakan untuk 2 ampere dengan kode NC45N tipenya. Seperti itu.
Sekarang kita bahas mengenai ketiga merek ini. Dari ketiga merek ini, Pak Andi dapat memberikan referensi buat kalian. Salah satu referensi tersebut, kalau kita membaca di sini, ada keterangan IEC 60898. Di MCB ini juga ada keterangan tersebut, IEC 60898. Di Marine Guerin juga ada, kebetulan disingkat IEC 898. Seperti itu. Di mana mereka dari ketiga merek MCB ini sudah memenuhi kualifikasi standar IEC, yaitu organisasi standar untuk internasional ketenaga listrikan. Intinya itu. Nah, Pak, kalau misalnya dari ketiga MCB ini, manakah yang paling bagus? Kalau Pak Andi akan melihat dari nilai kotak kecil ini. Kalau Brogo dia mempunyai nilai 4.500. Kalau ini memiliki 6.000. Di Marine Guerin juga 6.000. Jadi kalau Pak Andi memilih dari ketiga MCB ini, Pak Andi akan memilih dua ini. Jadi Brogo tidak masuk. Pak, kenapa kok seperti itu? Karena dari nilai 4.500 dan nilai 6.000 tersebut, itu adalah nilai di mana MCB ini mampu menampung arus maksimal untuk short circuit sampai 6.000 ampere, atau kalau di Brogo 4.500 ampere. Jadi dalam waktu sekejap untuk testing 6.000 ampere, dia akan tetap merespon dan trip, atau kalau dibilang bahasa kita jeglek. Nah, seperti ini. Jadi semakin besar nilai ini, 6.000 ini, 6.000 kalau di sini 4.500, maka nilai yang lebih besar lagi berarti itu akan menjadi nilai yang lebih bagus. Kebetulan kalau kita di dalam rumah tangga, kita memiliki MCB 1 fasa sebagai pembatasnya. Akan tetapi kalau kita berada di industri, kita akan memiliki MCB 3 fase. Jadi kita akan membatasi dayanya, atau dari PLN akan membatasi dayanya, tapi menggunakan sumber 3 fasa. Kebetulan kalau sumber 3 fasa ini di dalam industri dia akan memiliki 4 kabel, 3 kabel fasa, 1 kabel netral. Sebenarnya ada 5, tapi 1 kabel ini digunakan untuk penghantar pembumian, di mana penghantar pembumian ini untuk pengaman dari suatu bangunan, atau kita lebih sering menyebutnya untuk proteksi. Memproteksi apa? Memproteksi alat dan juga memproteksi penggunanya. Pak Andi di sini sudah memegang 4 unit MCB 3 fase. Tentu kalian sudah bisa membacanya. Di sini ada C20, di sini ada C16. Kebetulan kalau punyanya Schneider C32, di sini Marine Guerin ada C16. Berarti kita dapat menilai bahwa arus di masing-masing MCB ini akan sesuai dengan coding. Berarti di sini ada 20 ampere, di sini ada 32 ampere, di sini ada 16 ampere, di sini juga ada 16 ampere. Di MCB 3 fase ini yang masuk ke dalam terminal-terminalnya, berarti ada terminal 1, 3, 5, dan di sini 2, 4, 6. Ini adalah terminal untuk fase-nya, dan 1 netral tidak melewati sini. Jadi ini akan digunakan untuk itu.
Bagaimana rating MCB-nya, arusnya, atau nilai short circuit-nya? Kalau di Brogo ini 4500, kalau di Schneider ini kebetulan tidak terlihat. Sebentar, oh sama, 4500 di sini. Dia berada nilainya di bawahnya saklar di sini. Untuk Brogo sama 4500, ada Merlin Gerlin sama 4500. Nah, perbedaan antara MCB 1 fas dan MCB 3 fas di sini selain dari spesifikasi masing-masing tadi sesuai dengan mereknya, dia juga mempunyai spesifikasi yang berbeda di tegangannya. Jadi kalau di dalam MCB 1 fas, dia akan memiliki nilai tegangan kira-kira 230 AC. Ini 230 AC. Kalau di sini MCB 3 fas akan memiliki nilai kira-kira 400 volt AC. Jadi, Pak, bagaimana proses pengukuran itu? Kalau MCB 1 fasa, dia diukur fas dan netral menggunakan voltmeter. Kalau di MCB 3 fasa, yang diukur adalah antar fasnya. Jadi nilai tegangan tertingginya kira-kira antara 380 sampai 400 volt. Jadi itulah yang membedakan antara MCB 1 fas dan MCB 3 fas. Pak Andi punya satu peralatan lagi. Kalau di sini kita biasa menyebut alat ini dengan dua hal, yaitu NFB, populernya disebut seperti itu, atau MCCB. Kalau di dalam pembelajaran kita masih menyebutnya sebagai MCCB. Di sini juga digunakan langsung untuk 3 fas, yaitu memiliki 4 jalur kabel, 1 fas, terus ada satu lagi kabel jalur netral, di mana tidak terinstalasi di sini. Dia memiliki nilai tegangan sampai 690 volt. Jadi kalau ini MCB ini tergolong untuk pemasangan di industri yang cukup besar dengan arus yang besar juga. Di sini ada 25 ampere. Perbedaan antara ini, perbedaan antara kedua hal ini ada di rating arusnya. Nah, rating arusnya kalau ini sampai berapa? Walaupun dari segi nilai arus kapasitas dia kecil 25 ampere, ini 32 ampere. Tapi kalau di dalam industri yang cukup besar, maka dia dibutuhkan, terutama untuk pekerjaan mesin industri, mesin pemanas, mesin motor, pengadu, pencampur, atau untuk mesin penyedot, maka dia dapat menggunakan ini karena dia memiliki rating arus jika digunakan untuk 380 volt, atau kita ambil yang tertinggi 550 volt. Di sini 550 volt tegangannya. Kita ambil yang tertinggi. Dia dapat digunakan untuk sampai 2500 ampere arusnya. Kalau di sini tadi, di sini tertulis 4500, tapi tegangannya adalah 400 volt. Di sini kalau digunakan 550, dia dapat digunakan 2500 ampere. Kalau kita sama-sama menggunakan 380 atau 415, maka kita akan dapat nilai tinggi, yaitu nilai rating arusnya dapat kita gunakan sampai
7500 volt, atau kalau di sini ditulis 7,5 kiloampere. Mungkin sekian dulu, akan kita sambung nanti atau video selanjutnya terkait dengan pengenalan alat ukur dan pembatas. Sampai ketemu lagi.